Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisri Meisa, dosen pengampu Chujokyu Dokai. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca peta dan jadwal kereta untuk membuat itinerary perjalanan. Di akhir pembelajaran diharapkan pembelajar bisa membuat suatu proyek rencana perjalanan dimulai dari kedatangan di airport hingga kepulangan kembali menggunakan bahan realia dalam pembelajaran ini. Bahan realia yang digunakan dalam pembelajaran ini, di sini ada Osaka One Day Free Pass, yaitu tiket yang jika kita beli, maka kita dapat menikmati fasilitas berupa penggunaan kereta atau bis dengan cuma-cuma. Dengan membeli Osaka Pass tersebut, kita juga akan mendapatkan katalog yang berisi informasi tentang destinasi wisata serta wahana, toko-toko souvenir yang bisa kita kunjungi sebagai wisatawan. Nah, dari katalog tersebut terdapat beberapa area di mana di sini dibagi menjadi 5 area. Di sini ada Tennoji Shinsekai area, kemudian ada Osaka Shuheng area, kemudian ada Kita area, kemudian ada Minami area, kemudian ada Bay area, Nagai, Tsurumi-ryokuchi, kemudian Suminoe area. Pada kali ini kita akan mencoba untuk pergi ke daerah Minami area, yaitu daerah selatan. Di mana yang akan kita kunjungi di sini adalah Ekuchiwa Chocolatier. Apa itu Ekuchiwa Chocolatier? Toko kue dan coklat Ekuchiwa Chocolatier Karahori Kurahonten ini terletak di distrik belanja atau Shotengai Karahori dan berdesain seperti warehouse. Ekuchiwa ini merupakan toko spesialis coklat yang memiliki suasana rumah Jepang yang sederhana. Toko ini juga menyediakan kafe untuk pelanggan. Mereka dapat bersantai dan menikmati kudapan coklat yang terbuat dari produk khas setiap musimnya. Dari katalog ini juga dapat kita dapatkan harga produk mulai dari 525 yen. Ekuchiwa ini mulai buka pada pukul 11 siang hingga pukul 10 malam. Pada hari Minggu atau libur nasional, toko tutup sejam lebih awal di pukul 9. Toko masih melayani pemesanan terakhir sampai 30 menit sebelum jam tutup toko. Ekuchiwa tutup setiap hari Rabu dengan pengecualian tetap buka jika hari libur nasional jatuh pada hari Rabu. Selain itu, toko tutup di akhir dan awal tahun baru, yaitu tanggal 31 Desember hingga 2 Januari. Dengan menunjukkan kartu One Day Pass yang sudah kita beli tadi, pembeli dapat memperoleh hadiah khusus untuk pembelian di atas 2.000 yen. Nah, informasi yang ada dalam katalog ini kita bisa dapatkan dengan melihat dari bagian-bagian yang ada pada katalog ini. Bagian apa sajakah itu? Mari kita lihat. Yang pertama, minasang, sebelum kita membreakdown dari isi dari katalog tersebut, alangkah baiknya jika kita menyiapkan goirisuto atau daftar kosakata di mana kita menulis atau mendaftar atarashi kotoba atau kosakata baru yang kita temukan dalam katalog tersebut. Nah, jika kita lihat di sini, bagian-bagian yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca katalog tersebut, ya, informasi dari destinasi wisata yang bisa kita pahami di sini, yang pertama adalah dari icon kado, di mana di sini gift atau present ya. Jadi di sini adalah omiyage-san, mengindikasikan omiyage-san, yaitu toko oleh-oleh atau toko souvenir. Kemudian di sini adalah nama dari toko tersebut, ya, mise no namae. Kemudian di sini kita bisa lihat di bawah itu adalah ikon telepon di mana kita bisa langsung mengasumsikan bahwa itu adalah denwa banggo atau nomor telepon dari toko tersebut. Dan yang tak kalah penting di sini adalah tulisan dari map P6 B3. Jadi di situ merujuk pada map atau dari chizu atau katalog, ya, peta pada katalog. Jadi di sini chizu deno shirabe katanya atau cara melihat di peta itu bisa kita lihat di sini. Kemudian ini adalah isi konten dari penjelasan destinasi wisata tersebut, di mana di sini kita bisa membaca informasi tentang deskripsi
tempat wisata tersebut. Kalau dalam hal ini adalah dari EcoCua yang tadi sudah kita bahas. Kemudian mulai dari range harga price tadi yang sudah disebutkan juga bisa kita lihat di sini dengan ikon dari kurs yen tersebut ya. Kemudian juga ada ikon jam di mana di situ kita bisa melihat bahwa oh itu adalah waktu operasional, dan kemudian di situ biasanya ada keterangan-keterangan khusus yang bisa minasang juga cermati. Nah, kemudian dalam satu paket itu tersebut juga sudah ada peta kereta api, di mana di situ ada peta jalur kereta api yang bisa kita jadikan acuan dalam bepergian ke tempat destinasi wisata kita. Dalam hal ini di sini minasang pohon diperhatikan bahwa ada beberapa jalur yang perlu kita perhatikan. Dalam membaca peta jalur kereta, di sini minasang dapat melihat bahwa ada beberapa jalur yang bisa kita lalui untuk menuju EcoCua tadi, di mana di sini minasang bisa norikai atau turun dan juga ganti jalur kereta. Yang bisa dilihat di sini minasang dan perlu diperhatikan adalah nama-nama jalur tersebut. Kemudian ini adalah jalur Chikatetsu atau kereta bawah tanah, dan ini adalah jalur Shitetsu, yaitu kereta yang di atas ya, jadi bukan bawah tanah seperti itu. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kode stasiun. Jadi jika minasang tidak bisa membaca kanjinya, mungkin agak kesulitan ya seperti itu, boleh juga langsung melihat dari nomor stasiunnya. Gitu. Jadi di sini adalah contoh itinerary yang sudah dibuat, di mana di sini misalnya kita dari airport kemudian menuju stasiun K20 atau di sini adalah Tenggacaya seperti itu ya. Kemudian kita norikaya dan seterusnya sampai kita turun di tujuan kita di EcoCua. Silakan dilihat pada peta yang sudah dibagikan. Kemudian ini juga salah satu contoh lain lagi. Pada katalog versi terbaru ini sudah ada peta yang lebih jelas dan juga ada romajinya, sehingga minasang bisa membaca tanpa harus khawatir tidak bisa membaca kanjinya seperti itu. Kemudian terakhir yang perlu kita perhatikan adalah ketika membaca jadwal kereta. Jadi setiap jadwal kereta di sini ada jam dan juga ada menit, serta yang harus diperhatikan adalah jenis kereta yang berbeda setiap waktunya. Kemudian juga daftar untuk daftar stasiun yang dilewati dan juga di mana kereta tersebut berhenti bisa minasang lihat di sini dan juga bisa dilihat di sebelah sini. Jadi jenis-jenis kereta perlu diperhatikan. Nah, ketika kita membuat itinerary, kita perlu merencanakan jam dan juga menit. Di sini juga ada gerbong khusus yang diperuntukkan untuk wanita. Jadi untuk minasang harap diperhatikan informasi-informasi penting yang ada pada jadwal kereta tersebut. Nah, demikian cara kita membaca peta serta jadwal kereta. Kini minasang dapat menyusun itinerary perjalanan bertualang di Jepang dengan mudah. Silakan cek bagian penugasan pada My Class. Demikian video pembelajaran kali ini, sampai jumpa pada video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.